Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara yang kontroversial dan terus menjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Yang jelas kita tahu dan kita sepakati hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang mulia. Ini kita sepakat semua, seorang muslim bahagia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin bagaimana Allah memberikan tanda-tanda tentang agungnya lahirnya Nabi ini, yaitu dengan adanya peristiwa tentara bergajah yang dihancurkan oleh burung yang Allah kirim berbondong-bondong, sebagai pertanda akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana Nabi ini adalah hari pengkabulan doanya Nabi Ibrahim yang berdoa agar diutus seorang Nabi. Kemudian juga kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga ibunya melihat cahaya keluar, kemudian menerangi negeri-negeri Syam. Ini menunjukkan bahwasanya lahirnya Nabi adalah hari yang sangat spesial. Hari yang spesial, pertanda awal akan Allah mengeluarkan cahaya untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Kita sepakat tentang keutamaan atau kemuliaan hari tersebut. Di sana ada hadis-hadis dhaif yang menyebutkan tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana seperti disebutkan Rasulullah SAW lahir dalam kondisi bertelekan di kedua tangannya sambil melihat ke atas. Ini hadisnya dhaif. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW lahir diletakkan di sebuah kider atau tempat yang terbuat dari batu, tahu-tahu pecah. Ini juga hadisnya dhaif. Demikian juga Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi sudah disunat. Ini pun juga hadisnya apa? Dhaif. Demikian juga disebutkan ada patung-patung yang jatuh tatkala Rasulullah SAW lahir. Itu pun hadisnya apa? Dhaif. Disebutkan juga bahwasanya ada tiang-tiang di Syam jatuh sehingga sebagian istana Syam runtuh. Ini pun hadisnya dhaif. Tetapi cukup bagi kita kemuliaan hari tersebut dengan riwayat-riwayat yang sahih seperti tadi ada cahaya yang keluar dari Aminah kemudian menerangi negeri-negeri Syam. Kemudian juga adanya peristiwa pasukan tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Intinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang spesial. Karena hari itu adalah hari yang spesial, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap hari Senin, di antaranya salah satunya memperingati hari lahirnya beliau, sehingga beliau berpuasa setiap pekan, setiap hari Senin. Baik, adapun acara Maulid Nabi yang dikerjakan oleh banyak kaum muslimin saat ini dengan mengadakan perayaan setiap tahun sekali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian mereka merayakan bersenang-senang bergembira pada hari tersebut, maka telah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengharamkan dengan mengatakan itu adalah perkara yang bid'ah, dan sebagian ulama mengatakan itu perkara yang dianjurkan. Di antara perkara ulama yang mengatakan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang dianjurkan adalah sebagian besar ulama Syafi'iyah yang ma'ruf seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti As-Sakhawi, kemudian Al-Qastalani, kemudian juga As-Suyuti, Abu Syamah. Ini di antara para ulama-ulama Syafi'iyah yang membolehkan mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mereka memandang bahwasanya Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Adapun para ulama yang karena mereka pandang bahwa itu ada kebaikan. Saya nukilkan perkataan seperti perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar mengakui bahwasanya Maulid adalah bid'ah, tidak pernah diadakan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in tidak pernah. Ibnu Hajar berkata, aslu amalil maulid bid'atun lam tunqal an ahadin minas salaf. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, asal perayaan Maulid adalah bid'ah, tidak pernah dinukil dari seorang pun dari salafus saleh. Tidak seorang pun. Oleh karenanya kalau kita tantang siapa yang pernah melaksanakan acara Maulid dari imam 4, dari kalangan tabi'in, dari sahabat yang jumlahnya ribuan, satu saja tidak akan didapatkan. Jadi ini pernyataan Ibnu Hajar dari ahli hadis. Dia mengatakan lam tunqal an ahadin minas salafus salih minal quruni thalatha. Tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun dari salafus salih dalam 3 kurun, yaitu zamannya Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Makanya Imam Syafi'i juga tidak pernah nyebut tentang masalah Maulid. Imam Ahmad tidak pernah. Imam Bukhari tidak ada. Tidak akan antum dapatkan. Ini perkataan Ibnu Hajar. As-sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in.
Semua tidak ada yang pernah melakukan, seorang pun tidak ada. Walakinnaha, tetapi Ibnu Hajar meskipun mandang ini tidak pernah dilakukan, dia memandang boleh. Dia mengatakan apa? Walakinnaha ma'adzalik qad istamalat ala mahasina wa dhiddaha. Akan tapi Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi itu mengandung perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Dia bilang Maulid Nabi mengandung perkara yang baik dan perkara yang buruk. Faman taharra fi amaliha al-mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Kata Ibnu Hajar, barang siapa yang melakukan Maulid Nabi kemudian dia berusaha melakukan perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara yang buruk, maka itu bid'ah hasanah. Kalau tidak, maka bukan, tidak boleh dikerjakan. Ini dalil bahwasanya Ibnu Hajar membolehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan meskipun dia akui bahwasanya perkara tersebut bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh 3 generasi sama sekali, tidak pernah. Tetapi dia persyaratkan, dia punya syarat. Karena maulid itu ada baiknya, ada buruknya, kata dia. Kalau mau jadi dibolehkan, harus yang baik-baik saja. Kalau tidak yang baik-baik saja, maka tidak boleh dikerjakan. Jadi ini juga diakui oleh muridnya Sakhawi. Sakhawi juga mengatakan demikian, bahwasanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh 3 generasi. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Tapi dia tetap membolehkan. Demikian juga perkataan Suyuti membolehkan. Demikian juga Abu Syamah. Abu Syamah memiliki buku judulnya kalau tidak salah Al-Ba'its ala Inkaril Hawadits, tentang pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah. Dia menyebutkan bid'ah-bid'ah banyak sekali. Dia bantah semua bid'ah-bid'ah. Kata dia kecuali bid'ah Maulid, boleh. Kecuali bid'ah apa? Maulid. Baik, adapun yang tidak membolehkan, kebanyakan adalah ulama Malikiyah. Kebanyakan ulama Malikiyah yang mereka hidup sebelum zaman Ibnu Hajar. Ibnu Hajar hidup di abad ke-8 atau mirip-mirip, mereka hampir seabad dengan Ibnu Hajar. Karena menurut mereka Maulid, menurut sebagian ulama, Maulid baru dikerjakan oleh Raja Al-Muzaffar, dan itu terjadi pada abad ke-7. Sementara Ibnu Hajar itu pada abad ke-8, ya. Sakhawi lebih daripada beliau, apalagi Suyuti belakangan. Rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati para ulama semuanya. Adapun ulama yang tidak membolehkan maulid, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan dia dari mazhab Hambali. Dan dia sebutkan dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim bahwasanya maulid Nabi tidak diperbolehkan. Di antara dalil beliau bahwasanya maulid Nabi adalah bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kufar. Tasyabbuh, dan kita dilarang untuk meniru-niru orang-orang kafir. Bahwasanya orang-orang Nasrani mereka mengadakan perayaan maulid Nabi mereka, maulid Tuhan mereka. Hari kelahiran Tuhan mereka itu kelahiran Nabi Isa, mereka rayakan dengan hari Christmas. Maka kaum muslimin kok meniru-niru, dan kita dilarang meniru-niru dalam ibadah. Kalau dalam masalah dunia saja dilarang meniru-niru yang merupakan kekhususan mereka, apalagi dalam masalah ibadah tidak boleh kita meniru-niru mereka. Dan merayakan maulid Nabi adalah bentuk meniru-niru merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antara yang tidak membolehkan adalah Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, dalam kitabnya Al-I'tisam, dan beliau wafat pada tahun 790 Hijriah, abad ke-8 juga. Ya, beliau juga melarang, ya, adanya acara maulid. Kemudian di antaranya Ibnul Hajj yang wafat pada tahun 737 Hijriah dalam kitabnya Al-Madkhal. Ini ulama besar dari mazhab Malikiyah. Dan perkataan dia dinukil dalam kitab-kitab fikih Maliki. Perkataan dia tentang maulid, tentang tidak bolehnya maulid, dinukil dalam kitab-kitab fikih Maliki. Beliau berkata, fasal fil maulid, pasal tentang acara maulid. Kata beliau, wa min jumlati ma ahdatsuhu minal bid'ah ma'tiqadim anna dzalika min akbaril ibadat wa adhari sya'air ma yaf'alunahu fi syahri Rabiul Awwal minal maulid wa qad ihtawa ala bid'ain wa muharramatin jumlatan. Kata beliau, di antara perkara-perkara yang mereka buat-buat dari perkara-perkara bid'ah, sementara mereka meyakini bahwasanya itu perkara yang baik, bahkan ibadah yang terbaik, bahkan syiar yang terbaik, padahal itu bid'ah, adalah apa yang mereka lakukan pada bulan Rabiul Awwal tatkala acara maulid. Dan ternyata acara tersebut telah mengandung bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang haram secara umum. Kemudian beliau menyebutkan, famin dzalika, di antara perkara haram yang dilakukan oleh mereka. Ini dia berbicara tentang acara maulid awal-awal terjadi. Saya katakan ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Katsir menyebutkan acara maulid yang jadi asal muasal maulid ada khilaf. Al-Mikrizi menyebutkan bahwasanya maulid pertama kali terjadi dilakukan oleh Fatimiyun, orang-orang Syiah, pada abad ke-3 atau pada abad ke-4. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan yang pertama kali melakukan maulid adalah di abad ke-7 oleh Raja Muzaffar. Ada khilaf intinya, ya.
Ada khilaf. Al-Makrizi mengatakan yang pertama orang-orang Syiah pada abad keempat, sementara ulama Syafi'iyah mengatakan pada abad ke-7 oleh Raja Muzaffar. Oleh karenanya pengingkaran ini langsung dilakukan oleh para ulama. Sementara seperti Ibnul Hajj, ulama besar Malikiyah, dia mazhab pada abad ke-8. Jadi baru sebentar terjadi acara maulid tersebut, baru 100 tahun kurang lebih sudah ada pengingkaran. Dan ternyata 100 tahun dalam melaksanakan acara maulid sudah terjadi banyak kemungkaran. Oleh karenanya beliau mengatakan, "Famin dzalika," di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam acara maulid, istimaluhum al-maghani, mereka menggunakan musik-musik. Wa ma'ahum alatut tarb, dan menggunakan alat-alat musik. Ya. Kemudian beliau menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Setelah itu beliau mengatakan, "Fanzur rahimanallah wa iyyak." Lihatlah, semoga Allah merahmati kami dan merahmati engkau. Ila mukhalafati sunnah al-mutahharati. Ma asna'aha wa ma akbahaha. Lihatlah penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu buruk. Wa kaifa tajurru ila al-muharramat. Bid'ah ini akhirnya mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram. Ala tara annahum lamma khalafu sunnatal mutahharah wa fa'alul maulid. Tidakkah kau lihat tatkala mereka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melakukan maulid, lam yaktasiru ala fi'lihi, mereka tidak hanya membatasi pada melaksanakan acara maulid, bal zadu alaihi ma taqaddama dzikruhu minal abatil, bahkan mereka tambah dalam acara maulid tersebut kebatilan-kebatilan al mutaaddidah, berbagai macam kebatilan-kebatilan. Fasaid, kata beliau, orang yang bahagia dan bahagia, man syadda yadahu ala imtithalil kitab wa sunnah wa tariq al musila ila dzalik wa hiya tiba'u salafil madin. Dan orang yang bahagia adalah orang berpegang teguh dengan jalannya para salafus saleh, orang-orang terdahulu, tidak membuat perkara-perkara yang baru. Li'annahum a'lamu bisunnah minna, karena para salaf dahulu mereka lebih mengerti tentang sunnah daripada kita. Idhum a'rafu bil maqal wa afqahu bil hal, karena mereka lebih mengerti tentang sabda Nabi dan mereka lebih mengerti tentang kondisi. Beliau juga berkata, bagaimana wahai Ibnul Hajj, seandainya maulid tidak ada acara-acara mungkar, hanya sekedar acara maulid, hanya sekedar misalnya membaca sirah Nabi, kemudian pengajian, mungkin berdoa dan yang lain, tidak ada acara nyanyi-nyanyi, tidak ada acara joget-joget, tidak ada acara mubadir-mubadir, tidak ada. Bagaimana hukumnya? Tetap beliau mengingkari. Beliau mengatakan, idza khala minhu, kalau seandainya acara maulid bersih dari seluruh kemungkaran yang telah kita sebutkan, wa amila ta'aman faqat, hanya sekedar bersenang-senang kemudian buat makanan, wa nawa bihil maulid, kemudian berniat untuk menghidangkan makanan untuk merayakan maulid, wa da'a ilaihil ikhwan, kemudian mengajak orang-orang untuk hadir makan makanan tersebut, wa salima min kulli ma taqaddama dzikruhu, dan maulid tersebut kosong dari segala kebatilan yang telah kita sebutkan, fa huwa bid'atun bi nafsi niyatihi faqat, maka itu sudah bid'ah dengan niat mengadakan acara maulid, sudah bid'ah, kata beliau. Idz inna dzalika ziyadatun fid din, karena ini merupakan bentuk tambahan dalam agama. Wa laysa min amali salafil madin, dan bukan amalan para salaf terdahulu. Wattiba'u salaf aula, mengikuti para salaf generasi 3 generasi ini lebih utama, bal aujab, bahkan lebih wajib, min an yazida niyatan mukhalifatan lima kanu alaihi, daripada menambah suatu niat berbuat maulid yang menyelisih apa yang pernah dilakukan oleh para salaf terdahulu. Li'annahum asyaddun nasi tiba'an li sunnah, karena para salaf mereka lebih semangat daripada kita dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ziman lahu, dan mereka lebih mengagungkan Nabi daripada kita. Mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kita, dan lebih cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahum qadamus sabqi fil mubadarah, dan mereka lebih cepat, lebih utama, lebih semangat dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulid, dan tidak diriwayatkan dari seorang pun dari para salaf mereka berniat untuk melaksanakan acara maulid. Wa nahnu lahum taba, dan kita hanya mengikuti para salaf. Fayasauna ma wasa'ahum, kalau mereka tidak kerjakan maka kita juga tidak kerjakan. Ini ucapan Ibnul Hajj yang wafat pada tahun 739 Hijri, 737 Hijriah, ulama besar di mazhab Maliki. Demikian juga ulama Maliki yang lain yang bernama Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhami, yang dikenal dengan Al-Fakihani, yang wafat lebih dulu lagi, tahun 734 Hijriah. Beliau punya buku judulnya Al-Maurid fi Amalil Maulid. Beliau berkata, fa innahu taqarrara su'alu jama'atin minal mubarakin anil ijtima' alladhi ya'maluhu ba'dun nas fi syahri Rabiul Awwal. Saya sudah berulang-ulang ditanya tentang hukum orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan acara maulid pada bulan Rabiul Awwal, yang mereka namakan dengan acara maulid. Halahu aslun fi syara', apakah ini ada hukum asalnya dalam syariat? Ahuwa bid'atun wa hadatsa fid din, ataukah dia hadatsun fid din, apakah dia acara bid'ah dalam agama? Maka dia pun menjawab,
Perhatikan jawaban beliau, la a'lamu li hadzal maulidi aslan fil kitab wala sunnah. Saya tidak mengetahui adanya dalil tentang acara maulid dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak ada para ulama yang pernah melakukannya, maksudnya para salafus saleh. Alladzina humul qudwatu fid din, yang mereka adalah teladan dalam agama. Al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, yang mereka berpegang teguh dengan asar para salaf terdahulu. Bal huwa bid'atun ahdatsahal battalun, bahkan inilah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang pengangguran, kata beliau. Wa syahwatun nafsin, yang dibangun di atas syahwat. I'tana biha al-akalun, dilakukan oleh orang-orang tukang makan, sehingga mereka ingin bikin acara maulid untuk makan-makan. Bidalil anna idza aradna alaihi al-ahkam al-khamsa qulna, kalau kita bawa maulid kepada hukum fikih yang 5. Hukum fikih 5 itu apa saja? Hukum fikih 5, wajib, kemudian apa? Sunnah, kemudian apa? Mubah, makruh dan haram. Baik, sekarang kita bawa maulid kepada 5 hukum ini, kata beliau. Imma ayyakuna wajiban aw manduban aw muban aw makruhan aw muharraman. Wa laysa biwajibin ijma'an. Kata beliau, ijma' maulid tidak wajib. Siapa yang berani bilang maulid wajib? Bagaimana Anda mewajibkan suatu perkara di zaman Nabi tidak pernah dilakukan? Maka kata beliau, ijma' maulid tidak wajib. Dan tidak ada orang yang berani mengatakan maulid apa? Wajib. Karena kalau dia bilang wajib, berarti sahabat dulu berdosa semua. Kalau dia bilang wajib, berarti para tabi'in dulu berdosa semua. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang tidak pernah melakukan maulid berarti berdosa semua. Maka kata dia ijma' bahwasanya maulid tidak wajib. Au manduban. Demikian juga bukan perkara yang sunnah. Dari mana dalilnya sunnah? Kalau sunnah, bagaimana para salaf dahulu tidak ada yang mengerjakan sunnah ini? Oleh karenanya ada seorang dulu di sini, ada seorang, bukan di sini tapi di negara-negara Arab, dia mengatakan maulid Nabi adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dia mengatakan kalau tidak wajib maka dia sunnah muakkadah. Padahal sunnah muakkadah adalah sunnah yang sering dikerjakan oleh Nabi. Nah, bagaimana sunnah muakkadah yang Nabi tidak pernah kerjakan? Contoh sunnah muakkadah adalah salat rawatib. Kita bilang sunnah muakkadah. Kenapa Rasulullah SAW selalu melakukan, tidak ditinggalkan? Lah, bagaimana Anda mengatakan maulid Nabi sunnah muakkadah yang sering dilakukan Nabi sementara Nabi tidak pernah melakukannya? Maksudnya dengan cara seperti Anda yang lakukan sekarang, rame-rame kumpul makan-makan dan yang lainnya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Intinya beliau mengatakan bahwasanya hukumnya adalah makruh atau haram. Hukumnya makruh atau haram. Kemudian di antara yang mengatakan hukumnya juga tidak boleh adalah Muhammad Abdul Salam Khadir Asy-Syaqiri atau Syukairi. Intinya saya ingin jelaskan ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mengadakan acara maulid dengan cara maulid sekarang dilakukan. Banyak ulama Syafi'iyah tadi disebutkan, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Al-Qastalani, kemudian Ibnu Katsir juga ada pujian, kemudian As-Suyuti, Abu Syamah, ini semua membolehkan. Yang tidak membolehkan tadi saya sebutkan, Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, dari mazhab Maliki seperti Ibnul Hajj, kemudian juga Al-Fakihani, ini tidak membolehkan. Asy-Syatibi, ini juga ulama besar semuanya. Maka tidak boleh ada yang mengatakan sekarang ini boleh maulid, semua ulama ijma', tidak benar. Ini sudah khilaf sejak dulu. Saya ulangi, maulid mulai muncul pada abad keberapa? Ke-7. Pengingkaran sudah muncul pada abad ke-8. Maulid muncul abad ke-7, pengingkaran para ulama ini mereka wafat pada abad keberapa? Abad ke-8. Baik, kalau begitu Ustaz, mana yang lebih rajih di antara dua pendapat ini? Mana yang lebih kuat? Sebentar, minum dulu ya. Allah alam bisawab. Ya. Sebelum saya menyampaikan perkara-perkara yang mana yang lebih kuat, saya ingin sampaikan ada beberapa kesepakatan para ulama. Kesepakatan pertama, bahwasanya maulid tersebut kalau bercampur dengan keharaman maka hukumnya haram. Saya ulangi, maulid kalau dikerjakan disertai dengan perkara-perkara yang haram maka hukumnya haram, dan ini telah ditegaskan oleh pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saya nukilkan perkataan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, pendiri NU. Dia punya buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan yang wajib bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dan dia mengatakan maulid yang modelnya seperti ini tidak boleh dikerjakan. Bahkan ada orang kumpul-kumpul uang untuk bikin maulid seperti ini tidak boleh kasih, karena itu ta'awun alal itsmi wal udwan, kerjasama dalam kemungkaran. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ya, pada Senin malam 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah,
Sungguh aku telah melihat sebagian dari kalangan para penuntut ilmu di sebagian pondok telah melakukan perkumpulan dengan nama perayaan Maulid. Mereka telah menghadirkan alat-alat musik, lalu mereka membaca sedikit dari Al-Quran dan riwayat-riwayat yang datang tentang awal sirah Nabi SAW dan tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi pada tatkala lahirnya Nabi SAW. Demikian juga sejarah beliau yang penuh keberkahan setelah itu. Setelah itu mereka pun mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti saling berkelahi pencak silat dan saling dorong-mendorong yang mereka namakan dengan pencak silat atau boxing. Jadi acara Maulid ada acara apa? Pencak silat. Kata dia ini kemungkaran. Yang bilang ini siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Yang bilang bahwasanya acara pencak silat dalam acara Maulid itu mungkar siapa? Dia. Dan memukul-mukul rebana, semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita ajnabiyah. Jadi kemungkaran kenapa? Dilakukan di hadapan para wanita ajnabiyah, bukan mahram mereka. Ya, jadi sebenarnya pencak silat boleh, tetapi tatkala dikerjakan di hadapan para wanita ajnabiyah, kata dia tidak boleh. Lihat bagaimana mereka dulu, para ulama dahulu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari ketat dalam masalah ikhtilat. Ini sudah tidak ada sekarang, atau hampir tipis, sudah hampir enggak ada. Sekarang orang bebas saja, ya. Mau laki-laki perempuan campur, mau mereka telah tinggalkan ajaran, ya, guru besar mereka pendiri NU. Baik, semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita ajnabiyah. Yang dekat posisinya dengan mereka sambil menonton mereka. Dan juga musik dan sandiwara cara kuno. Jadi ini semua dilakukan dalam acara Maulid. Dan juga permainan yang mirip dengan judi serta bercampurnya ikhtilatnya para lelaki dengan wanita. Juga nari-nari dan tenggelam dalam permainan dan tertawa. Suara yang keras dan teriakan-teriakan di dalam masjid dan sekitarnya. Maka aku pun melarang mereka dan mengingkari perbuatan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Lalu mereka pun pergi buyar. Ini yang bilang siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan kebanyakan Maulid seperti ini sekarang. Kumpul-kumpul rame-rame, ketawa ketiwi, ya. Dan ini kemungkaran. Ini sepakat ulama mungkar. Mau antum pendapat Ibnu Hajar juga tadi saya sebutkan, dia mengatakan Maulid ada baiknya ada buruknya. Syaratnya Maulid boleh dikerjakan kalau baik saja, kalau ada buruknya maka tidak boleh. Tadi Ibnu Hajar sudah bilang, dia bilang boleh Maulid tapi ada syaratnya. Kemudian beliau berkata setelah itu, dan tatkala perkaranya sebagaimana yang aku sifatkan dan aku takut perbuatan yang menghinakan ini akan tersebar di banyak tempat. Dia bilang perbuatan yang menghinakan ini akan tersebar di banyak tempat sehingga menjerumuskan orang-orang awam pada kemaksiatan yang bermacam-macam dan bisa jadi mengantarkan mereka kepada keluar dari agama Islam. Bayangkan kencengnya ini, kalau tidak disebut namanya mungkin orang sudah bilang ini orang terlalu kenceng. Ternyata dia yang nyebutin siapa? Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Dia mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini bisa mengantarkan orang keluar dari Islam. Maka aku menulis peringatan-peringatan ini sebagai bentuk nasihat untuk agama dan aku memberi pengarahan kepada kaum muslimin. Jadi ini sebab kenapa dia tulis buku ini. Adapun tata cara acara Maulid yang dianjurkan oleh para ulama, kita dengarkan perkataan Haji Hashim Asy'ari. Dia berkata, dari perkataan para ulama, bahwasanya Maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah berkumpulnya orang-orang dan membaca sebagian ayat-ayat dari Al-Quran dan riwayat kabar-kabar yang menjelaskan tentang permulaan sejarah Nabi SAW dan peristiwa-peristiwa yang terjadi tatkala Nabi dalam kandungan dan kelahirannya. Demikian juga setelahnya berupa sejarah sirah beliau yang penuh keberkahan. Setelah itu diletakkan makanan, lalu mereka makan lalu buyar. Itu acara Maulid, begitu. Itu acara Maulid yang dianjurkan oleh para ulama yang membolehkan. Kalau yang tidak boleh sama sekali. Tadi ulama Malikiyah. Tapi yang bolehkan, mereka bilang cara Maulid seperti itu. Jadi kumpul baca ayat Al-Quran, kemudian baca sirah Nabi, sejarah Nabi agar menumbuhkan cinta kepada Nabi, kemudian makan-makan menunjukkan senang, terus buyar, sudah selesai. Itu acara Maulid. Adapun kemudian joget-joget, dan saya lihat ada acara Maulid dengan joget-joget, ada laki-laki perempuan, musik-musik, kemudian mubadzir dan macam-macamnya, ini tidak boleh. Pawai, kemudian bikin patung-patung, saya lihat sendiri sampai orang macet di Indonesia gara-gara bikin patung. Acara Maulid bikin patung kuda, bikin patung kalajengking. Apa hubungannya kalajengking dengan Nabi SAW? Apa hubungannya kuda dengan Nabi SAW? Bikin patung-patung seperti itu. Apa dengan buat patung tersebut tambah iman kepada Nabi SAW? Apa dengan buat patung tersebut tambah cinta kepada Nabi SAW? Ya. Apalagi kemudian masjid kosong acara Maulid. Saya lihat kemarin ada orang sebarin di Facebook. Lihat sebelah acara Maulid masjid waktu sholat Isya nggak ada orang sholat. Cuma berapa orang aja. Yang lain tidak sholat Isya berjamaah. Terus bagaimana seperti ini? Jadi acara Maulid yang dibolehkan oleh para ulama Syafi'iyah begini. Ini yang menjelaskan adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Adapun kemungkaran-kemungkaran yang tadi beliau sebutkan, saya ringkaskan lagi adalah ikhtilat. Laki-laki campur dengan perempuan. Kemudian mengadakan acara pencak silat di hadapan para wanita yang dengan jarak dekat dan itu bukan mahramnya. Kemudian adanya ketawa ketiwi, teriak-teriak,
Jadi ini jauh dari mengingat akhirat. Adanya alat-alat musik, adanya mubazir, makan makanan yang berlebih-lebihan. Ini semua adalah tidak boleh dilakukan dalam acara maulid. Joget dan tarian-tarian, adanya pun nyanyian, ini pun semua tidak boleh. Beliau juga mengatakan, ketahuilah bahwasanya perayaan maulid jika mengantarkan kepada kemaksiatan yang jelas dan kuat seperti kemungkaran yang wajib untuk ditinggalkan dan haram, maka wajib untuk ditinggalkan dan haram perayaan tersebut. Jadi ijma ulama, maulid kalau tercampur dengan kemungkaran maka hukumnya apa? Haram. Kemudian juga beliau mengatakan, mengeluarkan uang untuk acara perayaan maulid, maksudnya maulid yang bercampur dengan kemungkaran, menjadi haram dikarenakan hal ini merupakan bentuk membantu pelaksanaan maksiat. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita tahu orang bikin acara maulid, kemudian nanggap artis, nanggap nyanyi dangdut acara maulid, musik-musik, kemudian dia minta uang di rumah-rumah, maka tidak boleh. Jadi ini diantara perkara yang tidak enak kita lihat. Orang datang-datang minta-minta buat apa acara maulid. Nah, antum kalau cinta sama Nabi keluarkan uang sendiri lah, jangan minta-minta. Keluarin duit sendiri, jangan minta-minta. Dia sendiri keluarin duitnya bikin acara maulid. Kenapa minta-minta sama orang? Ya. Apalagi kemudian acara maulidnya tidak beres. Oh, acara maulid malam-malam subuh enggak ada yang sholat berjamaah. Seperti apa? Apa fungsinya kalau seperti ini? Baik, ini perkara yang pertama saya katakan bahwasanya acara maulid kalau perkaranya haram, maka sepakat ulama tidak diperbolehkan. Kedua, apalagi acara maulid tersebut mengandung perkara-perkara yang khurafat. Seperti meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Dan ini keyakinan sebagian orang-orang Sufiyah. Mereka meyakini roh Nabi bergentayangan di mana-mana. Dan saya baca buku-buku seperti ini. Dan Nabi hadir dalam acara-acara perkumpulan maulid. Jadi kalau ada acara maulid, ada acara berdiri menyambut kehadiran Nabi SAW. Ini khurafat, tidak boleh seperti ini. Nabi dalam kuburannya, kemudian ruhnya tidak bergentayangan, tidak. Kalau ruhnya bergentayangan, ya, maka yang paling utama untuk Nabi temui adalah putrinya Fatimah, atau bertemu dengan istrinya Aisyah, atau bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Kenapa ruh Nabi tidak bertemu dengan mereka, kemudian datang acara maulid di zaman sekarang ini? Kenapa bisa demikian? Oleh karenanya ini khurafat, tidak boleh. Rasulullah SAW saja waktu masih hidup tidak boleh kita berdiri dalam rangka menghormati beliau. Tidak boleh, Rasulullah SAW tidak suka. Ya, Anas bin Malik mengatakan, ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Kata Anas, para sahabat yang paling mereka cintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal tersebut. Ya. Tapi kalau datang berdiri untuk menyambut enggak jadi masalah. Ya, kemudian berdiri tidak benar, roh Nabi tidak ada. Sekarang kalau acara maulidnya ada 5 dalam waktu yang sama, berarti Nabi 5 terbelah 5, sana hadir sana sini. Kalau acara maulid dalam satu waktu ada 1000 acara maulid, berarti Nabi bagi 1000 rohnya, begitu maksudnya. Atau pindah-pindah cepat-cepat. Ini dari mana? Ini khurafat, tidak boleh. Apalagi kemudian dalam acara maulid ada disenandungkan syair-syair yang isinya kesyirikan. Seperti syairnya Burdah, yang dalam syair tersebut dia mengatakan, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kebaikanmu, kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini tidak benar. Kalau dunia dan akhirat dari Nabi, yang dari Allah kemudian yang mana? Dan Nabi tidak tahu lauhil mahfuz. Ini berlebihan. Yang tahu lauhil mahfuz cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah yang mengetahui segala yang di lauhil mahfuz, tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan demikian, bahwasanya Nabi tahu lauhil mahfuz, berarti seakan-akan Nabi tahu ilmu gaib, dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul la a'lamu law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad, kalau saya tahu ilmu gaib saya akan banyak melakukan kebaikan, wa ma massaniya su, dan saya tidak akan ditimpa dengan keburukan. Jadi Nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali sebagian ilmu gaib yang Allah beritahukan sebagai bukti itu adalah seorang nabi. Tetapi mengetahui lauhil mahfuz maka Nabi tidak tahu. Jadi saya ulangi, kalau acara maulid bercampur dengan kemungkaran, ikhtilat, musik-musikan, atau lebih parah adanya keyakinan kesyirikan, atau Nabi hadir dalam acara tersebut, maka ini tidak boleh dikerjakan. Hukumnya haram. Yang kita khilafkan sekarang, acara maulid yang syar'i menurut ulama yang membolehkan. Bagaimana acaranya? Yaitu kumpul-kumpul, kemudian baca sejarah Nabi SAW, baca sebagian ayat Al-Quran, kemudian makan, kemudian buyar. Nah, ini yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama Syafi'i yang membolehkan, sebagian ulama Malikiyah mengharamkan, karena itu dianggap sebagai bid'ah. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, ini yang disepakati oleh para ulama. Kemudian hal-hal yang membuat saya mengkuatkan memilih pendapat ulama yang tidak membolehkan,
yang mengatakan perkara bid'ah yang mungkar tidak boleh dikerjakan, ya. Meskipun saya menghargai pendapat ulama yang bolehkan, tapi ini karena ini masalah khilaf, kita perlu merajihkan mana yang lebih kuat. Banyak permasalahan adalah haram, ada halal. Sekarang ini juga sama, antara haram dan halal. Saya punya hak untuk memilih. Anda punya hak untuk memilih itu halal, saya punya hak juga memilih untuk itu haram berdasarkan dalil yang saya miliki. Kenapa saya ingatkan hal ini? Supaya jangan sampai orang nuduh macam-macam. Tatkala ada yang mengatakan haram, dia orang ini sesat, masa mengharamkan acara maulid? Enggak, ini kita punya dalil. Punya ulama yang mengatakan haram. Dan dalilnya kuat, ya. Di antara dalil bahwasanya acara tersebut tidak dianjurkan. Pertama, lahirnya Nabi tidak diketahui tanggal berapa. Tidak ada dalil yang tegas mengetahui kapan lahirnya Nabi. Tadi kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 22 Rabiul Awal, ada yang bilang bulan Ramadan. Dalilnya mana? Enggak ada dalilnya semuanya. Terus Anda mau acara maulid hari yang mana? Hari yang mana? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Bahkan sebagian Ibnu Hajar mengatakan berusaha mencari tahu kapan hari lahirnya Nabi SAW. Karena harinya tersebut dimaksudkan supaya kita bisa melaksanakan perayaan sebagaimana hari-hari yang lain. Harinya seperti Arafah ditentukan tanggal 9 Zulhijjah, ya. Hari-harinya ditentukan. Ini yang pertama. Kenapa tidak diketahui kapan pastinya lahirnya Nabi SAW? Karena memang Nabi tidak beri perhatian tentang hal ini. Bukannya tidak perhatian, kenapa? Karena tidak ada ibadah yang dibangun di balik berapa tanggal lahirnya. Tidak ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda seperti awal bulan Ramadan. Kalau awal bulan Ramadan, para ulama perhatian melihat hilal. Kenapa? Ada ibadah dibangun di atas tanggal 1 Ramadan. Dan ada ibadah dibangun di balik tanggal 1 Syawal. Ada ibadah dibangun di balik tanggal 1 Zulhijjah. Semuanya ada diperhatikan oleh para ulama. Tetapi tatkala tanggal lahir Nabi tidak ada ibadah yang dibangun di atasnya, maka para ulama tidak perhatian. Para tabi'in juga tidak menjelaskan tanggal berapa. Kalau ada pasti mereka akan sebutin. Ini menunjukkan memang tidak ada ibadah dibangun di balik tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya, dan ini dalil yang paling kuat. Kalau kita ingin bermaulid, maka bermaulidlah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita ganti sunnah Nabi dengan cara yang lain. Cara Nabi bermaulid adalah caranya berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Itu cara maulid yang benar. Maka saya katakan, saya juga bermaulid. Saya menghargai kelahiran Nabi SAW. Saya mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW. Caranya bagaimana? Saya puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Bukan makan-makan pada hari kelahiran Nabi SAW. Nah, bagaimana kemudian kita tukar cara Nabi dengan cara yang lain, cuma setahun sekali? Nah, saya ingin cinta kepada Nabi tiap sepekan sekali. Ingat Nabi SAW. Saya puasa hari Senin, saya ingat hari tersebut Nabi dilahirkan. Kenapa saya ingatnya setahun sekali? Kemudian caranya berbeda. Nabi caranya puasa, kenapa kita caranya makan-makan? Maka saya bilang cara yang benar untuk bermaulid adalah dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menguatkan bahwasanya acara maulid tidak diperbolehkan ada bentuk tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mengadakan perayaan hari kelahiran Isa bin Maryam, maka tidak boleh kita tiru-tiru gaya-gaya mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan bentuk mengadakan acara maulid mirip dengan acara merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Dan kemarin qadarullah maulid tanggal 24 Desember, hari Natal tanggal 25 Desember, berdamai dengan satu hari, sehingga acaranya rame-rame, bareng-bareng. Subhanallah. Acara maulid sama hari Christmas bareng-bareng. Kemudian kalau kita membolehkan maulid, maka kita akan buka banyak sekali bid'ah. Karena banyak sekali hari-hari penting dalam Islam. Kita akan merayakan hari Maulid Nabi. Kita akan merayakan hari Isra Mi'raj. Kita akan merayakan hari Nuzulul Quran. Kita akan merayakan hari Perang Badar. Kita akan merayakan hari Perang Uhud. Kita akan merayakan hari Perang Khandaq. Kita akan merayakan hari Perang Hunain. Kita akan merayakan hari Fatu Makkah. Kita akan merayakan hari kelahiran Abu Bakar. Kita akan merayakan hari kelahiran Umar. Kita akan merayakan hari kelahiran Utsman. Kita akan merayakan hari kelahiran apa? Ali. Banyak sekali. Membuka pintu-pintu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sebagian tarekat merayakan hari kelahiran. Mereka ada acara maulid Syadzili misalnya.
hari kelahiran ulama Syadzili, hari kelahiran Badawi dan macam-macamnya. Mereka mulai melakukan seperti ini. Hari perayaan kelahiran imam-imam mereka. Ya, kalau kita buka pintu seperti ini, ya, maka repot. Kemudian kita lihat kenyataannya, tatkala kita buka pintu maulid, banyak orang yang dia tertarik dengan acara-acara yang baru, yang sunnah mereka tinggalkan. Kenyataan yang ada sekarang, dibalik acaranya, dibalik perkaranya, orang yang tidak melaksanakan maulid dituduh tidak cinta kepada Nabi SAW. Orang yang tidak melaksanakan maulid dituduh tidak cinta kepada Nabi. Sementara para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah melaksanakan acara maulid. Apakah Abu Bakar tidak cinta kepada Nabi? Apakah Umar tidak cinta kepada Nabi? Apakah Utsman tidak cinta kepada Nabi? Bagaimana Anda menuduh orang yang tidak melaksanakan acara maulid mengatakan tidak cinta kepada Nabi? Dari mana tuduhan seperti ini? Kita dapati orang-orang pelaku maksiat paling semangat acara maulid. Kalau acara maulid dipenuhi, baik orang-orang soleh juga ada, ya. Tetapi perampok, ya, tukang minum bir, ya, mereka juga acara maulid semangat. Kenapa? Mereka menemukan ada alternatif. Waktu sholat berjamaah tidak ada. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara bahayanya bid'ah, akhirnya orang tertarik dengan acara bid'ah tersebut yang sudah ditinggalkan. Yang sudah ditinggalkan. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini saya katakan pendapat yang lebih kuat dari khilaf di kalangan para ulama tentang acara maulid, bahwasanya acara maulid tidak disyariatkan. Karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh ribuan sahabat. Sahabat jumlahnya ribuan, seorang pun tidak pernah acara maulid. Kemudian para tabi'in juga jumlahnya ribuan, tabi'ut tabi'in juga ribuan jumlahnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah juga tidak pernah melaksanakan acara maulid. Imam Bukhari, Imam Muslim, semua tidak ada yang pernah melaksanakan acara maulid. Dia baru muncul pada abad ke-7 menurut pendapat sebagian ulama. Bagaimana suatu ibadah yang hilang selama 7 abad, kemudian muncul pada abad ke-7, kemudian sekarang dikatakan wajib atau dikatakan apa? Sunnah. Nah, kalau ada yang melakukan acara maulid dengan petunjuk para ulama, saya pun tidak bisa mengingkari. Saya katakan masalah khilafiyah. Selama acara maulidnya seperti yang disebutkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Caranya tadi apa? Baca Al-Quran, baca sirah Nabi, kemudian makan-makan, kemudian selesai itu buyar. Tanpa embel-embel dan macam-macamnya, tanpa ada tarian-tarian, tanpa ada adegan pencaksilat, tanpa ada musik-musikan, tanpa ada ikhtilat, tanpa ada buat drama dan macam-macamnya, apalagi bikin pawai dan macam-macamnya. Maka kalau ada yang melakukan demikian, saya tidak bisa mengingkari. Cuma saya katakan pendapat saya hukumnya haram. Pendapat Anda mengatakan halal, silakan. Pendapat saya hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan. Nah, yang jadi masalah sekarang yang kita berhak mengatakan itu haram, kita berhak mengatakan itu bid'ah, mereka juga berhak mengatakan halal. Ya sudah, masing-masing ikuti pendapatnya. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu ribut. Masing-masing menyampaikan hujahnya. Ya, kalau orang tidak mau maulid jangan dipaksa. Yang mengadakan maulid biarin juga, jangan dipaksa untuk berhenti. Masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya pendapat. Hanya pendapat yang kuat adalah pendapat hukumnya haram karena tidak pernah dicontohkan. Dan saya ingatkan nasihat terakhir. Nasihat ini disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, dalam bukunya Insaf fi Maqila Al-Insaf fi Maqila Al-Maulid, atau seperti itu judulnya, saya lupa ya. Jadi keadilan tentang masalah maulid. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya maulid adalah perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Padahal para sahabat begitu semangat dan begitu cinta kepada Nabi, mereka rela mengorbankan jiwa harta mereka demi Nabi, namun mereka tidak pernah melaksanakan acara maulid. Setelah beliau menyebutkan, ketahuilah bahwasanya, beliau sebutkan di akhir kitab beliau, kalau ada orang ya melaksanakan maulid sebagaimana kebanyakan orang, yang acara maulid tersebut kosong dari kemungkaran dan kosong dari khurafat dan kesyirikan, maka bagi yang mengharamkan, dan ini pendapat yang kuat, hendaknya menasihati dengan cara yang baik dan tidak boleh membenci mereka. Ini perkataan dia, tidak boleh membenci orang yang melaksanakan acara maulid selama acara maulidnya apa? Sesuai dengan petunjuk para ulama, tidak boleh dibenci. Kenapa? Karena mereka memang acara maulid karena cinta dan kejahilan, mereka tidak ngerti, atau mereka ikut pendapat sebagian ulama. Maka tidak boleh gara-gara seperti ini Anda benci kepada orang yang melaksanakan acara maulid. Anda nasihati dengan cara yang baik, ya. Kalau dia tetap ngeyel tidak mau, ya biarkan. Itu bukan wewenang kita. Ini perkataan siapa? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Adapun kalau acara tersebut bercampur dengan kemungkaran, maka harus dinasihati dengan cara yang baik. Apalagi kalau bercampur dengan kesyirikan, maka nasihatnya lebih keras, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tapi kalau acaranya kosong dari kemungkaran dan kesyirikan, ya, dan ini kebanyakan acara maulid sekarang demikian, ya. Kadang-kadang cuma pengajian, makan-makan, selesai kan? Maka kita harus menasihati dengan cara yang baik,
kita mengingkari dengan cara yang baik, tapi kalau mereka tidak mau dengar ya tidak perlu dibenci dan tidak boleh dibenci. Karena isu-isu dibuat tentang orang-orang yang mengatakan maulid haram. Seakan-akan ini perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Seakan-akan ini perkataan pernyataan kelompok sesat. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di zaman beliau pernah dituduh, disebarkan di sebuah radio, disebutkan bahwasanya Syekh bin Baz mengkafirkan orang yang melaksanakan acara maulid. Padahal tidak benar. Dusta. Gimana kita mengkafirkan saudara-saudara kita gara-gara acara maulid? Ini tidak benar, ini dusta. Kita dituduh mengatakan orang melaksanakan maulid di neraka jahanam. Sekarang dibuat seperti itu. Bahwasanya orang yang mengharamkan maulid menuduh orang yang melakukan maulid di neraka jahanam. Tidak ada kelaziman seperti itu. Ini masalah khilafiyah sebagaimana khilaf yang lain. Hak kita mengatakan hukumnya haram karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Hak kita mengatakan bid'ah dhalalah. Ini hak kita. Bukan berarti saya mengatakan Anda masuk neraka jahanam. Kalau Anda mengatakan boleh, itu hak Anda. Tetapi ingat, saya sampaikan pendapat yang lebih kuat bahwasanya hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi saya katakan maulid yang benar adalah cara Nabi SAW dengan merayakan atau dengan mengingat kelahirannya setiap pekan sekali dengan berpuasa, bukan makan-makan, dengan berpuasa setiap hari Senin. Barang siapa yang ingin maulid sesuai dengan sunnah Nabi, maka berpuasalah setiap hari Senin, setiap pekan melaksanakan maulid Nabi SAW. Adapun bermaulid setiap tahun sekali, maka menyelisih sunnah Nabi SAW, dan saya tidak mau ganti sunnah Nabi dengan cara yang lain. Ini yang saya yakini. Namun saya ingatkan tadi, saya tetap menghargai pendapat sebagian orang yang mengikuti pendapat sebagian ulama dengan syarat maulidnya kosong dari kemungkaran. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.